Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi waridaka maklubi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman semua, kita masih membahas tentang klan Ba'alawi. Bukan klan Uchiha, klan Ba'alawi. Jadi kenapa masih banyak yang tertipu dengan orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi Muhammad ini atau para habaib ini? Sebenarnya itu dari asal muasal itu dari pendakwah juga, dari para pendakwah yang selama ini kan rakyat Indonesia itu menganggap pendakwah itulah ulama. Para pendakwah di Indonesia adalah ulama. Jadi umat ataupun rakyat menjadikan pendakwah itu pedoman. Permasalahannya, para pendakwah ini pun kena tipu dengan klan-klan Ba'alawi yang selalu mengaku anak cucu Nabi Muhammad. Kena tipu semuanya. Ditipunya bagaimana? Tanpa bukti yang kuat. Klan Ba'alawi ini tanpa menunjukkan bukti yang kuat, hanya berdasarkan Robitoh Alawiyah atau nasab silsilah. Lalu si pendakwah percaya gitu aja. Para pendakwah di Indonesia percaya gitu aja. Inilah kebodohan para pendakwah. Ya walaupun sebenarnya sudah dikatakan yang bakal ada ulama-ulama ulama fasik, ulama bodoh-bodoh yang sholat tak ingat sama Allah. Ini yang terjadi gitu. Tapi nggak sadar juga gitu. Udah bodoh nggak sadar gitu bahwa sekelas pendakwah masih bisa ditokohi. Akhirnya umat atau rakyat itu mengikut karena sudah menjadikan pendakwah itu pedoman. Masih zaman sekarang masih percaya, yakin dengan orang yang mengaku anak cucu Nabi Muhammad ini. Dengan bukti yang tidak jelas masih juga yakin, percaya. Hanya berdasarkan buku nasab. Itu bodoh namanya. Itu bukan bukti. Kalau bukti itu memang betul-betul kita saksikan, dia tes DNA, memang jelas dia tes DNA saat ini, nah, silakan gitu. Kok tes DNA-nya ada ratusan tahun yang lalu, atau dia urus di Robitoh Alawiyah ratusan tahun yang lalu kita percaya gitu aja, itu bukan bukti namanya. Kurang bukti itu. Kurang jelas, kurang akurat. Yang akurat itu di dalam surat Isra 36, yang akurat, bukti yang akurat di dalam surat Isra 36. Inna sama'a wal basar wal fuad. Benar yang kau lihat, benar yang kau dengar, benar yang kau saksikan, benar yang kau rasa. Itu Isra 36. Jadi memang faktanya mereka tes DNA di Indonesia di sini. Nah, lihat hasilnya, itu baru jelas bukti. Tapi kalau nggak ada tes DNA, hanya ucapan-ucapan mereka berdasarkan dari wasilah, berdasarkan dari nasab, berdasarkan dari buku, itu tidak akurat. Itu bukan bukti yang kuat. Namun ya itu tadi, banyak pendakwah ini yang kena tokoh, kena tipu, percaya gitu aja. Kenapa percaya gitu aja? Karena tak ada ilmunya. Muncungnya saja pandai bercakap. Muncungnya pandai bercakap bahasa Arab, tapi ilmu tak ada. Makanya bisa kena tipu dengan mereka ini, klan-klan Ba'alawi yang selalu mengaku anak cucu Nabi. Faktanya jelas tidak sekarang. Tengoklah tuh klan-klan Ba'alawi, sebagian mereka yang mencaci maki pemerintah, mencaci maki presiden bertahun-tahun, dianggap imam besar. Masih juga percaya para pendakwah itu. Bodoh namanya. Itu jelas muncungnya mencaci maki, melanat-lanat orang, tapi diyakini imam besar umat. Oh alah, bodoh. Itu bodoh namanya, kegoblokan namanya. Dan ini para pendakwah ini yang dianggap ulama di Indonesia ini diam sekarang. Kebanyakan diam, gak bertanggung jawab. Jadi kita jangan bodoh lagi. Jadi umat ini berpedoman kepada para pendakwah. Jadi kalau pendakwahnya tak ada ilmunya, tidak hati-hati, maka ini rusak ini. Akhirnya banyak diperbudak.
Sama klan-klan Ba'lawi nih yang selalu merasa lebih mulia, merasa lebih suci, bukan merasa lebih suci, merasa suci dari yang lainnya. Ini kebodohan. Paling tak ada itu. Mau kau cucu siapapun, mau cucu setan, kau mau cucu hantu, nggak peduli. Mau kau bilang kau anak Tuhan, mau kau bilang kau anak Nabi, nggak ada cerita. Sama semua. Jadi nggak usah sok-sok hebat lah, nasab mulia tai, nasab mulia. Ada itu nasab mulia. Cuma pembodohan semua itu. Oke teman-teman ya. Ini hanya untuk membukakan akal sehat kita. Jangan lagi dibodoh-bodohi di zaman sekarang dengan orang-orang yang mengaku anak cucu Nabi, nasab mulia. Nggak ada nasab mulia. Nggak ada nasab mulia. Mereka cuma ada darah. Kalau mereka hanya mengaku cuma darah, ya. Ini ingat nih pesan saya ya. Kalau mereka cuma mengaku bahwa di dalam diri mereka cuma ada darah, di dalam diri anak cucu Adam itu ada Allah, ada yang mereka sembah, ada yang mereka ingat, ada yang mereka zikirkan. Itu fakta. Ingat tuh logikanya. Itu logika yang real. Kalau mereka hanya mengaku di dalam darah mereka ada darahnya Nabi, cuman sebatas darah, tapi di dalam diri anak cucu Nabi Adam itu ada Allah, ada yang mereka sembah, ada yang mereka ingat. Ada yang diingat manusia, ada yang diingat disembah manusia, ada yang diingat orang bertakwa, ada yang disembah orang bertakwa, yaitu Allah. Zat wajibal wujud ada di dalam diri anak cucu Nabi Adam. Jelas ayatnya, kalbu mukminun batullah, hati orang mukmin rumah Allah. Itu logikanya. Kalau cuma darah, tak ada yang mulia tuh. Kalau cuma darah yang di dalam diri mereka itu tidak ada yang mulia. Tapi kalau Allah di dalam hati anak cucu Nabi Adam, itu baru lebih mulia. Oke teman-teman, sekian, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.